Aku dituduh selingkuh dan diusir dari rumah oleh ibu mertua saat suamiku sedang di luar negeri. Saat semua kebenaran terbongkar, mereka pun menangis menyesal. Ternyata aku, Dinda, adalah seorang perempuan muda yang baru saja memulai kehidupan sebagai istri. Pernikahanku dengan Dion, suamiku, adalah satu-satunya hal penting yang membahagiakan yang pernah terjadi dalam hidupku. Kami menikah dengan penuh cinta dan harapan, membayangkan masa depan yang indah bersama. Namun baru 3 bulan setelah menikah, Dion mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Pekerjaan itu adalah impian sejak lama, gaji besar, jenjang karir yang menjanjikan, dan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi kami berdua. Aku tahu ini adalah kesempatan emas yang tidak mungkin ia lewatkan. Meski berat, aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah demi masa depan kami. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad untuk mendukung Dion, aku melepaskannya pergi. Sementara Dion pergi, aku tinggal di rumah mertua. Kami sepakat bahwa itu adalah pilihan terbaik agar aku tidak merasa kesepian selama ia pergi. Bu Ratna, ibu mertuaku, dan Lina, adik ipar yang masih kuliah, awalnya menerima kehadiranku dengan baik. Mereka menyambutku dengan hangat, memperlakukan aku seperti bagian dari keluarga mereka. Hari-hariku di rumah mertua berjalan normal pada awalnya. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, membantu Bu Ratna di dapur, berbincang dengan Lina tentang kuliahnya, dan menjaga komunikasi dengan Dion lewat panggilan video. Meski rindu mulai menggerogoti hatiku, aku berusaha menikmati kebersamaan dengan keluarga baru ini. Namun, seiring waktu, segala berubah. Aku mulai merasakan sikap yang berbeda dari Bu Ratna dan Lina. Mereka yang sebelumnya ramah dan hangat, perlahan menjadi dingin dan jauh. Aku tidak tahu apa yang salah, tetapi sering kali percakapan kami berakhir dengan nada sinis atau teguran halus yang menusuk. "Apa kamu tidak punya inisiatif, Dinda? Ini kan rumah kamu sekarang," ucap Bu Ratna suatu pagi setelah melihatku terlambat bangun. Meski malam sebelumnya aku membantu memasak hingga larut. Lina juga berubah, ia sering membalas perkataanku dengan nada malas atau mengabaikan keberadaanku sama sekali. Ketika kami makan bersama, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, seolah tidak peduli dengan kehadiranku. Aku mencoba mencari tahu, apa penyebab perubahan ini. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Atau apakah mereka mulai merasa aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini? Aku tidak tahu pasti, tetapi hari-hariku mulai terasa sunyi meskipun aku tinggal di rumah yang penuh dengan orang. Hari-hari pertama tanpa Dion terasa sunyi. Rumah yang biasanya penuh dengan canda dan obrolan hangat di malam hari, kini terasa hampa. Dion selalu memastikan untuk mengirim pesan setiap hari dan menelponku setiap malam. Tetapi kehadirannya di layar ponsel tak mampu menggantikan kenyataan bahwa aku benar-benar sendiri. Kepergian Dion rupanya menjadi awal perubahan besar di rumah ini. Aku mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara aku dan Bu Ratna, serta Lina. Meski kami masih saling menyapa, ada dingin yang menyusup di antara setiap kata. Aku mencoba mengabaikannya, berusaha berpikir positif bahwa mereka mungkin hanya sibuk dengan rutinitas mereka sendiri. Namun seiring waktu, sikap mereka semakin terasa aneh. Ketika Dion menelpon, aku seringkali mencari sudut yang tenang untuk berbicara dengannya. Aku tidak ingin Bu Ratna atau Lina mendengar keluh kesahku. Aku tahu Dion sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya dan tak ingin membebani pikirannya dengan masalahku.
Semua baik-baik saja di rumah, Mas, kataku setiap kali Dion bertanya. Bu Ratna dan Lina juga baik. Aku berbohong. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena aku tidak ingin Dion merasa bersalah meninggalkanku. Aku tahu dia melakukan ini untuk kami, dan aku ingin mendukung sepenuhnya. Namun keheningan di rumah itu semakin sulit kuabaikan. Suatu malam, saat aku sedang berbincang dengan Dion melalui panggilan video, aku mendengar Bu Ratna bergumam pelan dari ruang tamu. Anak itu terlalu manja, apa dia pikir dia putri raja di sini? Hatiku mencelos. Meski ucapannya tidak langsung ditujukan pada aku tahu siapa yang ia maksud. Kata-kata itu menggema di pikiranku, bahkan setelah panggilan dengan Dion berakhir. Aku tidak menangis, tetapi ada sesuatu yang terasa retak di dalam diriku. Aku mencoba menghibur diri dengan berbagai cara. Aku menyibukkan diri membantu di dapur, membersihkan rumah, bahkan menawarkan diri membantu Lina dengan tugas kuliahnya. Namun semua itu seolah tidak pernah cukup. Setiap langkah yang kuambil, setiap kata yang kuucapkan, selalu saja ada yang salah di mata mereka. Kepergian Dion yang awalnya kupikir hanya untuk membuatku rindu, kini terasa seperti ujian kesabaran yang harus kuhadapi seorang diri. Di rumah ini tanpa suami, aku mulai merasa seperti tamu tak diundang. Seorang asing yang terus berusaha diterima, tetapi selalu gagal. Hari-hari semakin terasa berat. Setiap pagi aku bangun lebih awal daripada yang lainnya. Aku memasak sarapan, membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, dan mencuci piring. Seiring berjalannya waktu, aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berakhir. Dan satu-satunya suara yang ada di rumah adalah suara langkah kakiku yang bergegas. Lina, adik iparku, hampir selalu sibuk dengan urusan pribadinya. Entah itu dengan teman-temannya, tugas kuliah, atau bermain ponsel di kamar. Aku mencoba berbicara kepadanya, berharap dia bisa sedikit membantu. Tetapi setiap kali aku menanyakan, apakah dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, dia selalu memberi alasan. Maaf kak, aku lagi ada deadline tugas nih. Jawabnya dengan nada malas. Atau, aku gak bisa bantu kak, nanti malam aja ya. Tapi malam itu pekerjaan rumah tetap jatuh padaku. Bu Ratna, ibunya Lina, selalu duduk di ruang tamu atau di teras, membaca koran atau menonton acara favoritnya. Setiap kali aku selesai dengan satu pekerjaan dan berpindah ke pekerjaan lain, matanya selalu mengawasi. Dan entah kenapa, rasanya semua yang aku lakukan selalu ada yang kurang. Suatu pagi, setelah aku selesai menyiapkan sarapan, Bu Ratna masuk ke dapur dan menatap makanan yang telah aku buat. Dia menyentuh roti yang aku panggang dengan jari, mencicipinya sedikit, lalu menggelengkan kepala. Roti ini terlalu kering, aku sudah bilang kalau masak jangan buru-buru, kamu harus lebih teliti. Katanya, nada suaranya dingin dan tajam. Aku menundukkan kepala, menahan amarah yang mulai berkumpul di dadaku. Bukankah aku sudah mencoba? Bukankah aku sudah melakukan semuanya dengan sepenuh hati? Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan meruntuhkan semangatku. Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, seakan selalu ada yang tidak cukup. Setiap kali aku memasak atau membersihkan, pasti ada saja komentar yang membuatku merasa tidak dihargai. Suatu malam, setelah seharian penuh membersihkan rumah, aku kelelahan. Aku mengira Bu Ratna akan tidur lebih awal, tetapi ternyata dia duduk di ruang tamu, menonton acara TV seperti biasa. Aku berjalan ke kamar untuk beristirahat, tapi tiba-tiba dia memanggilku. Dinda, kamar mandi gak bersih, katanya dengan nada ketus. Aku menahan napas, merasa jantungku hampir berhenti. Aku sudah membersihkan kamar mandi tadi pagi, tapi dia selalu menemukan alasan untuk mengkritik. Maaf Bu, saya akan segera bersihkan. Jawabku, suaraku hampir tak terdengar. Aku merasa seolah-olah aku tidak pernah cukup baik di matanya.
Pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, justru menjadi beban berat yang harus aku tanggung seorang diri. Lina tak pernah menawarkan bantuan, dan Bu Ratna selalu menemukan kesalahan dalam setiap langkahku. Aku mulai putus asa. Tidak ada ruang untukku untuk mengeluh atau meminta pertolongan. Dion yang berada jauh di luar negeri tidak bisa merasakan betapa sulitnya hidupku di sini. Setiap 2 hari sekali, aku pergi ke pasar untuk menerima bahan makanan dan keperluan rumah tangga. Karena Dion tidak ada di rumah, dan aku tidak terlalu familiar dengan kendaraan umum di kota ini. Aku sering pergi bersama Andi, sepupuku yang bekerja sebagai tukang ojek. Hubungan kami murni sebagai keluarga. Dan Andi selalu bersedia mengantarku ke pasar dengan sepeda motor tuanya yang sudah sering rusak. Kami menikmati perjalanan itu karena di tengah kesibukan dan ketegangan yang kualami di rumah. Andi adalah satu-satunya orang yang selalu mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Di perjalanan, aku banyak bercerita tentang apa yang terjadi di rumah. Tentang Bu Ratna yang terus-menerus mengkritik pekerjaan rumahku. Tentang Lina yang lebih memilih berdiam di kamar. Tentang sepinya hari-hariku yang semakin terasa berat. Andi hanya mendengarkan dengan sabar, sesekali memberikan nasihat ringan. "Indah, kamu gak bisa terus-terusan menelan semua ini sendirian," ujarnya suatu kali. Ketika aku mengeluh tentang betapa sulitnya hidup di rumah Bu Ratna. "Cobalah bicarakan sama Dion, walaupun dia jauh, dia kan suamimu." Aku tersenyum tipis, merasa terharu dengan perhatian Andi. Namun, aku tak bisa menceritakan semua hal buruk yang terjadi. Karena aku merasa, jika aku mengeluh terlalu banyak kepada Dion, itu akan semakin membuatnya merasa bersalah. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Dion sudah bekerja keras untuk masa depan kami. Dan aku tahu, aku harus menjaganya agar semua terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang tak bisa aku tolak. Andi meskipun bukan seseorang yang terlalu mendalam berbicara tentang masalah pribadi, selalu tahu bagaimana membuatku tertawa meski hanya sejenak. Perjalanan ke pasar itu menjadi momen kecil yang aku tunggu setiap 2 hari sekali. Karena hanya disitulah aku merasa sedikit lega meskipun sesaat. Suatu hari, saat perjalanan pulang dari pasar, Andi mengajakku berhenti sebentar di warung kopi kecil di pinggir jalan. Kami duduk di sana, menikmati segelas kopi panas sambil bercakap-cakap. Andi berbicara tentang pekerjaannya. Sebagai tukang ojek, tentang pelanggan-pelanggan aneh yang ia temui, dan tentang rencananya untuk membuka usaha sendiri. Aku mendengarkannya dengan senyum, mencoba melupakan sejenak masalah-masalah keluarga. Tiba-tiba, Andi mengubah topik pembicaraan. "Dinda, kamu tahu nggak? Aku melihat Bu Ratna tadi pagi." Aku menatapnya dengan heran. "Hah? Bu Ratna?" "Iya, dia pergi ke rumah tetangga sih. Katanya mau minta bantuan, tapi aku lihat dia keluar malam-malam dengan lelaki lain." "Dinda, ada yang aneh nih." Hatiku langsung berdegup kencang. "Apa maksudmu, Andi?" Andi mengangkat bahu. "Aku gak tahu pasti, cuma ada yang gak beres. Bu Ratna kan gak pernah keluar malam begitu, apalagi tanpa memberitahu kamu. Aku cuma khawatir aja, Dinda. Kamu merasa ada yang aneh dengan sikapnya belakangan ini?" Kata-kata Andi berputar di kepalaku. Aku merasa ada yang salah, tetapi aku tak bisa langsung menyimpulkan apa yang terjadi. Jika memang ada yang aneh, mengapa Bu Ratna tidak memberitahuku atau setidaknya memberikanku penjelasan? Mengapa semua ini terjadi begitu mendalam tanpa aku bisa mengetahuinya? Sesampainya di rumah, perasaan aneh terus menghantuiku. Aku melihat Bu Ratna di ruang tamu, sedang duduk dengan wajah datar seperti biasanya. Ketika aku melangkah masuk, ia tidak menoleh apapun kepadaku, seolah tidak ada yang berbeda. Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di antara kami. Apakah Andi benar? Apakah ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuaku? Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Semakin lama, perlakuan Bu Ratna dan Lina makin buruk. Aku merasa seperti bukan bagian dari keluarga, melainkan lebih seperti seorang pembantu yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Setiap hari aku bangun lebih pagi dari mereka, menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mengurus semuanya sendirian. Tidak ada rasa terima kasih atau pengakuan atas semua yang aku lakukan. Bahkan Lina, yang seharusnya bisa membantu, lebih sering menghabiskan waktunya di kamar, terbenam dalam dunia pribadinya. Suatu hari, aku merasa tubuhku lemah, badan terasa demam, dan aku bahkan kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Aku mengerang kesakitan, berharap ada seseorang yang peduli. Namun Bu Ratna hanya melirikku sekilas dan berkata dengan nada datar, "Jangan merepotkan, kalau sakit makan aja obat sendiri." Lina hanya menjawab tanpa menoleh, "Masa sakit sedikit aja sih? Jangan cengeng dong." Kata-kata mereka begitu menusuk hati. Aku tidak tahu lagi harus mengandalkan siapa. Suamiku Dion sedang bekerja di luar negeri, dan aku merasa tak ada seorang pun yang peduli kepadaku. Bu Ratna yang dulunya terlihat ramah, kini berubah menjadi seseorang yang hanya melihatku sebagai beban. Lina yang seharusnya bisa mendukung malah semakin menjauh dan bersikap dingin. Malam itu aku tidak bisa tidur karena rasa sakit yang semakin parah. Aku terbaring lemas di ruang tamu, mencoba untuk menahan derita. Bahkan air mata yang mengalir pun terasa sia-sia. Aku tahu kalau aku terus begini, tidak ada yang akan datang menolong. Aku merasa benar-benar sendirian. Keadaan ini semakin membuatku merasa tidak dihargai. Ketika akhirnya aku bisa bangun keesokan harinya dengan tubuh yang lemah dan kepala yang pusing, aku hanya bisa duduk di meja makan tanpa selera makan. Bu Ratna dan Lina yang sedang menikmati sarapan mereka, tidak satu pun melirikku. Mereka makan dengan tenang, berbicara tentang rencana mereka untuk hari itu. Sementara aku hanya bisa terdiam, merasa seperti udara yang tak tampak. Perlakuan mereka semakin membuatku merasa terasing di rumah sendiri. Aku merasa seperti pembantu yang hanya ada untuk bekerja tanpa diberi sedikit pun rasa hormat. Aku berpikir tentang Doni, tentang bagaimana seharusnya aku berada di sampingnya, menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, bukannya terperangkap dalam kehidupan yang penuh pengabaian seperti ini. Pernah suatu ketika, aku mencoba berbicara kepada Bu Ratna dengan hati yang penuh harap. "Bu, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kenapa Bu Ratna dan Lina memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak bisa terus begini." Aku menatap matanya dengan penuh keraguan, berharap ada sedikit pengertian. Namun, Bu Ratna hanya mendengus dan berkata dengan suara tinggi, "Jangan cari-cari alasan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, silahkan pergi dari sini. Tidak ada yang memaksa kamu tinggal." Kata-kata itu menyayat hatiku lebih dalam. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Bu Ratna dan Lina begitu dingin padaku? Aku hanya bisa menahan perasaan kecewa dan mencoba bertahan meski hati terasa hancur. 1 bulan setelah Dion pergi, aku mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lebih lelah dari biasanya, dan perubahan-perubahan kecil lainnya membuatku merasa yakin. Dengan hati yang berdebar penuh kebahagiaan, aku memutuskan untuk memastikan dengan tes kehamilan. Ketika hasilnya positif, aku hampir tidak bisa menahan kebahagiaan. Aku segera membayangkan bagaimana Dion akan bereaksi. Aku ingin memberitahunya segera. Kami akan menjadi orang tua dan hidup kami akan berubah menjadi lebih baik. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat Bu Ratna mengetahui bahwa aku hamil, reaksinya sangat berbeda dari yang aku harapkan. Ia memandangku dengan tajam, lalu bertanya dengan suara dingin, "Siapa yang bertanggung jawab atas kehamilanmu?" Aku terkejut, tidak mengerti apa yang sedang ia bicarakan. "Dion, Bu, dia ayahnya," jawabku dengan hati-hati, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, Bu Ratna langsung menyentakkan tangannya ke meja dengan keras, membuat aku hampir terlonjak kaget. "Tidak mungkin," katanya dengan suara meninggi. "Dion di luar negeri, jadi siapa yang benar-benar membuatmu hamil, hah? Kamu pasti selingkuh dengan pria lain." Tuduhan itu begitu tajam dan menusuk. Aku merasa seperti disambar petir. Aku mencoba untuk menjelaskan, namun kata-kataku terasa sia-sia di hadapan kebencian yang begitu mendalam di matanya.
Tidak Bu, aku hanya bersama Dion. Aku tidak selingkuh. Ini anak Dion. Aku memohon, suaraku bergetar berusaha meyakinkannya. Tapi Ibu Ratna tidak mau mendengarkan. Ia malah semakin memburuk-burukkan tuduhannya. Jangan bodohi aku, Dinda. Aku sudah lama melihatmu. Melihat bagaimana kamu bersikap. Kamu pikir aku bodoh. Mungkin saja Dion tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kamu selingkuh dengan pria lain. Dan sekarang kau ingin menutupinya dengan kehamilan palsu. Aku terdiam, tercengang dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tak ada yang bisa aku katakan untuk membela diriku. Air mata mulai mengalir begitu saja, tetapi aku tahu bahwa tidak ada yang peduli. Bu Ratna memandangku dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah aku adalah musuh yang datang untuk merusak hidupnya. Lina yang sebelumnya hanya diam, kini ikut bergabung. Iya Bu, aku juga mulai curiga. Dia saja. Selama ini Dinda banyak sekali keluar rumah, entah dengan siapa. Mungkin saja itu penyebabnya, katanya sambil tersenyum sinis. Aku ingin berteriak mengatakan bahwa semua itu tidak benar, bahwa aku tidak pernah melakukan apapun selain setia pada Dion. Tetapi suaraku terpendam oleh rasa sakit yang sangat dalam. Aku merasa terhina dan dihancurkan oleh tuduhan yang begitu kejam dan tanpa dasar ini. Hari-hariku setelah itu penuh dengan kecemasan dan kesedihan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Bu Ratna, ia selalu menuduhku lebih parah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Hidupku terasa seolah terperangkap dalam kebohongan yang tidak bisa aku buktikan. Aku merasa bisa menunggu Dion pulang, berharap ia akan mendengar kebenaran dan membela aku. Tetapi setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Tuduhan Bu Ratna seolah menempel kuat di pikiranku, membuatku merasa semakin terasing, bahkan di rumah sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu satu hal, hatiku hancur karena perlakuan ini. Hari-hariku semakin suram setelah tuduhan kejam dari Bu Ratna. Aku berharap bahwa kehamilanku bisa menjadi alasan untuk sedikit kedamaian. Namun segalanya justru memburuk. Tidak hanya Bu Ratna, Lina pun ikut memperburuk keadaan. Mereka mulai mengamati setiap gerak-gerikku dengan cermat, mencari-cari celah untuk menyerangku. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, tidak bebas bahkan untuk bernapas. Hubunganku dengan Andi, sepupuku yang selama ini banyak membantuku, menjadi sasaran baru mereka. Andi memang sering mengantarku ke pasar atau membantu beberapa pekerjaan rumah. Tetapi itu semua adalah bantuan keluarga. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun bagi Bu Ratna dan Lina, kedekatanku dengan Andi menjadi bukti bahwa aku bukanlah istri yang setia. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Bu Ratna dan Lina datang dengan wajah penuh kemenangan. Bu Ratna menatapku dengan penuh kebencian, sementara Lina hanya tersenyum sinis, seolah-olah menikmati penderitaanku. Dinda, kamu pikir aku bodoh? Ujar Bu Ratna dengan suara tajam. Aku tahu kamu sudah mulai bermain mata dengan Andi, sepupumu itu. Selama ini kamu pura-pura. Tapi aku tahu semuanya, ini bukan kehamilan yang sah. Ini semua hanya akibat perbuatanmu sendiri. Aku terkejut dan merasa darahku mendidih. Tidak Bu, itu tidak benar. Andi hanya sepupu saya. Dia tidak lebih dari itu. Kenapa ibu bisa berpikir begitu buruk? Aku hampir berteriak, berusaha mempertahankan harga diriku. Namun, Bu Ratna hanya tertawa sinis. Oh, kamu masih ingin berdalih? Kami sudah mendengar semuanya dari tetangga. Kalian berdua sering keluar bersama, pergi ke tempat yang seharusnya tidak kamu tuju. Semua orang sudah tahu tentang hubungan gelapmu. Lina ikut menimpali dengan suara yang penuh kebencian. Iya Bu, aku sering melihat Dinda sama Andi berbicara mesra di luar. Mereka pasti punya hubungan lebih dari sekedar keluarga. Bahkan aku pernah melihat mereka berdua berjalan berdekatan di malam hari. Aku merasa duniaku runtuh di hadapanku. Fitnah yang mereka sebarkan begitu jahat dan tidak berdasar. Sakit hati ini begitu dalam, tetapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Semua tuduhan yang mereka lemparkan begitu sulit untuk aku bantah. Karena mereka menyebarkan gosip itu ke seluruh tetangga. Setiap orang yang dulu menyapaku dengan ramah kini menjauh. Mereka semua percaya dengan cerita yang telah dibuat oleh Bu Ratna dan Lina. Keesokan harinya aku mendengar dari beberapa tetangga yang datang di rumah bahwa mereka semua sudah mendengar tentang skandal yang sedang terjadi.
Beberapa wanita yang sebelumnya mengajakku bicara dengan ramah, kini hanya memandangku dengan sinis. Bahkan beberapa dari mereka mulai membicarakanku di belakang punggungku. Anak muda zaman sekarang, sudah nikah tapi berani selingkuh. Dinda itu ya, kasihan sekali suaminya. Begitu yang kudengar. Aku merasa benar-benar terasing, terhimpit oleh fitnah dan kebohongan yang tak ada habisnya. Semua yang telah aku bangun di rumah ini, semua harapan tentang kebahagiaan setelah aku menikah, semuanya hancur begitu saja. Aku yang sedang mengandung harus menghadapi stigma buruk dan penghinaan dari orang-orang yang seharusnya mendukungku. Suatu malam, aku terjaga di tengah malam. Terisak sendirian di kamar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merindukan Dion, merindukan suamiku yang jauh di luar negeri, yang tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku ingin sekali memberitahunya, tetapi aku tahu aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Semua komunikasi terasa seperti dinding yang membatasi kami. Setiap langkahku kini terasa lebih berat, bahkan ketika aku mengatur nafas dan mencoba untuk bersemangat demi bayi yang ada dalam kandunganku. Segala tuduhan dan hinaan itu seolah terus mengintai. Aku merasa seperti tidak punya ruang untuk bernafas, tidak ada tempat di mana aku bisa merasa aman. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka yang seharusnya menjadi keluargaku, yang seharusnya memberiku dukungan, justru menjadi orang pertama yang mengkhianatiku. Tidak ada yang peduli padaku, tidak ada yang ingin mendengarkan kebenaran. Di tengah semua penderitaan ini, hanya satu hal yang ku tahu pasti. Aku harus berjuang untuk diri sendiri, dan untuk bayi yang ada dalam perutku. Semua yang terjadi begitu cepat. Hari-hari penuh tekanan, fitnah, dan pengkhianatan akhirnya mencapai puncaknya. Tanpa memberi ruang untuk penjelasan, Bu Ratna memutuskan untuk mengusirku dari rumah. Aku ingat betul hari itu, saat aku masuk ke rumah setelah bekerja serabutan seharian. Bu Ratna sedang menunggu di ruang tamu dengan wajah yang tak bisa lagi kusebut sebagai wajah seorang ibu mertuaku. "Dinda," kata Bu Ratna dengan nada dingin. "Kamu sudah terlalu banyak membawa masalah ke rumah ini. Aku tidak bisa menerima perbuatanmu lagi. Pergilah dari sini, jangan sekali-kali kembali." Aku terdiam, tubuhku merasa lemas. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja aku ketahui. Aku yang selama ini berusaha bertahan, merawat rumah, dan berusaha menjadi istri yang baik, justru diusir tanpa ampun. Semua yang aku lakukan tampak sia-sia di matanya. "Bu, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan," kataku dengan suara gemetar. Namun, Bu Ratna hanya tertawa sinis. "Kau sudah tidak layak tinggal di rumah ini. Pergi dan bawa semua masalahmu bersamamu. Aku tidak peduli tentang alasanmu." Kata-katanya itu menghantamku seperti petir. Aku merasa seluruh dunia menentangku. Bahkan orang yang seharusnya mendukungku, yakni ibu mertuaku. Aku merasa bingung, hancur, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang aku tahu, aku tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan air mata yang hampir tak tertahankan, aku mulai mengemas barang-barang yang kumiliki. Hanya beberapa pakaian, sedikit uang yang masih tersisa, dan beberapa barang penting yang bisa kubawa. Aku tidak mampu menahan kesedihan. Bayi dalam perutku yang mestinya menjadi sumber kebahagiaan, justru menjadi beban bagiku. Beban yang membuatku merasa semakin tidak diinginkan. Linda tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri di sudut ruangan menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang menawarkan bantuan, tidak ada satupun kata-kata penghiburan. Mereka tidak peduli, aku benar-benar merasa terbuang, terisolasi dan tak berarti. Langkahku berat saat meninggalkan rumah itu. Setiap langkah terasa semakin jauh dari rasa aman yang dulu ada di dalam rumah yang semula menjadi tempatku berlindung. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Semua yang aku punya hanya sedikit uang. Dan kenyataan bahwa aku sedang hamil membuat semuanya semakin sulit. Aku akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar dan bahkan terasa sempit bagi seorang diri. Namun setidaknya di sini aku bisa merasa sedikit bebas.
jauh dari fitnah dan hinaan yang terus mengikutiku. Aku tidak punya pilihan selain menghadapinya, demi bayi yang kini tumbuh dalam perutku. Hidup di rumah kontrakan itu tidak mudah. Setiap hari aku bekerja serabutan, menjadi pelayan di kafe kecil, membantu tetangga dengan pekerjaan rumah tangga, dan kadang-kadang menerima pekerjaan menjahit atau membersihkan rumah. Aku tidak punya banyak waktu untuk diri sendiri, tetapi aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk. Setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhku menjadi bukti betapa aku berusaha untuk bertahan hidup, meskipun aku merasakan kesepian yang sangat mendalam. Namun, meskipun kesulitan itu melanda, aku merasa sedikit tenang karena jauh dari rumah Bu Ratna. Aku tahu ini bukan hidup yang mudah, tetapi aku berjanji pada diriku sendiri dan pada bayi yang kukandung bahwa aku akan memberikan yang terbaik untuknya, bahkan jika dunia ini terus berbalik melawan. Satu-satunya yang membuatku tetap tegar adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi tuduhan yang menyesakkan dada. Aku ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa bertahan meskipun melakukannya sendirian. Dion masih jauh, entah apa yang ia dengar tentangku, tetapi aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Aku tahu, aku tidak bisa berharap terlalu banyak dari orang yang tidak ada di sini. Meskipun aku sangat ingin menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Namun untuk sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti Dion akan kembali dan melihatku, melihat anak kami, dan mengetahui bahwa aku tidak pernah menyerah. Kehidupan baru ini adalah awal yang pahit, tetapi aku tahu di balik setiap perjuangan ada kesempatan untuk bangkit. Aku hanya perlu cukup kuat untuk melewati ini. 6 bulan berlalu dan aku akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Pemberian Tuhan yang luar biasa. Saat pertama kali mendengar tangisan kecilnya, ada perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Tangisan itu adalah tanda bahwa aku tidak sendiri. Namun meskipun aku memiliki anak, kesendirian tetap menghantuiku. Setiap malam aku terbangun dengan rasa sakit di tubuh, kelelahan yang tak terperi, dan pikiran yang terus berputar tentang masa depan. Ketika aku menatap wajah kecil bayiku, hatiku terasa tenang sesaat. Namun di sisi lain aku merasa berat. Berat untuk menghadapi kenyataan bahwa aku harus membesarkannya seorang diri, tanpa dukungan dari keluarga suamiku. Di rumah kontrakan kecil yang sempit ini, aku merasa terisolasi. Tidak ada yang datang untuk membantu, tidak ada keluarga yang mengunjungi, bahkan sekedar memberikan kata-kata penghiburan. Semua orang yang pernah ada dalam hidupku, terutama Bu Ratna dan Lina, seolah menganggap aku sebagai musuh. Dan Dion, suamiku yang seharusnya menjadi pelindungku, entah apa yang ia dengar tentang aku. Aku tak bisa menghubunginya, tidak tahu bagaimana perasaan dan pandangannya terhadapku sekarang. Aku berjuang sendirian, menjalani hari-hari yang panjang dan penuh tantangan. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk merawat bayi, memberi makan, mengganti popok, dan mencoba mencuri waktu untuk tidur sejenak. Namun tubuhku tidak lagi mudah dan kekuatan fisikku semakin berkurang. Menjaga bayi yang menangis sepanjang malam, sementara di siang hari aku harus bekerja memenuhi kebutuhan kami, rasanya seperti aku berjalan di tepi jurang yang rapuh. Kehidupan ini sangat berat, kadang aku merasa seperti tidak sanggup lagi. Namun setiap kali aku melihat mata bayiku yang besar dan polos, seakan ada semangat baru yang muncul. Aku tidak bisa menyerah, meskipun dunia terasa menindih, aku harus bertahan. Bayiku membutuhkan ibunya, dan aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh tanpa kasih sayang. Tanpa dukungan, tanpa keluarga yang seharusnya ada di sisinya. Namun semakin hari, aku semakin merasa lelah. Setiap pekerjaan serabutan yang kulakukan di luar rumah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Beberapa kali aku terpaksa menunda membeli keperluan bayi karena uang yang tidak mencukupi. Suatu hari,
Aku terpaksa mengabaikan makan siang hanya untuk membeli susu untuk bayiku. Aku merasa diriku semakin hilang di tengah perjuangan ini. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Aku tidak ingin anakku merasa hal yang sama seperti yang aku rasakan. Aku tidak ingin dia tumbuh di tengah kebencian dan kebingungan seperti yang aku alami. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak selalu baik padanya, dia selalu memiliki ibu yang mencintainya lebih dari apapun. Setiap malam, meskipun tubuhku terasa hancur, aku memeluknya erat-erat, berbisik di telinganya bahwa aku akan selalu ada untuknya. Namun ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Aku tidak ingin anakku merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Terkadang aku teringat pada masa lalu. Masa ketika aku dulu merasa diterima, bahagia, dan merasa memiliki tempat di dunia ini. Aku teringat pada Dion, pada keluarga mertuaku, pada impian kami untuk membangun hidup bersama. Namun kenyataan telah merubah semuanya. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Yang jelas, aku harus kuat untuk anakku. Aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh dalam dunia penuh ketakutan dan kebingungan yang sama seperti yang pernah aku alami. Dalam perjuanganku yang penuh kesendirian ini, aku berusaha menemukan cara untuk bangkit. Aku tidak tahu bagaimana jalan ini akan berakhir, tetapi yang ku tahu adalah aku akan terus berusaha, terus berjalan. Aku akan bertahan demi bayiku, dan aku akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Meski dunia ini terkadang terasa sangat kejam. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa dalam keterpurukan ini, aku tidak sendirian. Ada anak yang sangat membutuhkan kasih sayangku, dan itu sudah cukup untuk membuatku terus maju. Keberanian untuk hidup hari yang dinantikan akhirnya datang juga. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesendirian, aku mendengar kabar bahwa Dion akhirnya pulang dari luar negeri. Meski aku tahu bahwa aku harus menghadapinya, hatiku telah diliputi rasa cemas. Bagaimana ia akan melihatku setelah semua yang terjadi? Apakah ia akan mendukungku atau malah mempercayai tuduhan-tuduhan yang telah disebarkan oleh keluarganya? Dion pulang dengan wajah penuh harapan. Namun begitu ia tiba di rumah ibunya, ia langsung terkejut mengetahui aku sudah tidak lagi tinggal di sana. Bu Ratna dan Lina memberitahunya bahwa aku telah pergi karena tidak lagi bisa tinggal bersama setelah kejadian-kejadian yang membuat mereka semua merasa kecewa. Mereka mengatakan bahwa aku telah melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan, bahwa aku tidak setia dan terlalu sibuk dengan urusan pribadi yang tak jelas. Mereka menuduhku telah mengabaikan keluarga mereka dan bahkan berselingkuh dengan Andi sepupuku. Dion yang mendengar cerita itu tentu saja terkejut. Semua yang dikatakan ibunya dan Lina begitu menyakitkan. Namun Dion merasa tidak bisa menerima cerita sepihak tanpa mencari tahu kebenarannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh dan itu membawanya menemui aku di rumah kontrakan kecil tempat aku tinggal bersama bayi kami. Saat Dion datang, hatiku berdebar tak menentu. Melihatnya berdiri di depan pintu, aku tidak tahu harus berkata apa. Ia tampak berbeda. Wajahnya yang dulu penuh keceriaan, kini terlihat lelah dan penuh pertanyaan. Aku hanya bisa memandangnya dalam diam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan semuanya. Dinda, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu pergi dari rumah ibu? Apa yang mereka katakan benar? Kata Dion dengan suara serak. Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku tidak pernah membayangkan harus menjelaskan semuanya kepada suamiku. Dengan cara seperti ini. Semua yang aku alami, semua yang aku rasakan seakan tertumpah dalam satu kalimat yang sangat berat untuk diungkapkan. Aku merasa terjebak antara kenyataan dan kebenaran yang telah tercoreng oleh kebohongan.
Aku mencoba untuk tidak menangis dan berusaha tetap tenang. Dion, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang Bu Ratna dan Lina katakan itu tidak benar. Mereka menfitnahku, menuduhku tanpa bukti. Aku tidak selingkuh, aku tidak pernah mengabaikan mereka. Dan aku pasti tidak akan meninggalkan rumah itu tanpa alasan yang kuat. Tapi mereka mengusirku. Mereka tidak memberi aku pilihan. Dion terlihat bingung. Ia berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kecil yang kumiliki dan melihat keadaan kami. Ruang sempit, segala sesuatu yang tampak berantakan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa lebih hancur. Apakah ia merasa menyesal? Apakah ia merasa aku tidak cukup berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini? Apa maksudmu, Dinda? Tanya Dion lagi, mencoba mencari kejelasan. Aku menarik nafas panjang dan menatapnya, berbicara dengan suara yang semakin keras. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Dion. Aku selalu mendukungmu. Tapi apa yang terjadi padaku? Bu Ratna dan Lina tidak pernah melihat aku sebagai keluarga. Mereka memperlakukan aku seperti pembantu. Dan ketika aku hamil, mereka malah menfitnahku. Mereka memaksaku pergi, memaksaku hidup sendiri, tanpa tahu apa yang aku rasakan. Aku tinggal di sini berjuang sendirian dengan anak kita. Tangisku tak bisa lagi ditahan. Aku merasa seperti seluruh dunia meledak di depanku. Dion tetap diam, menatapku dengan mata penuh keheranan. Aku tahu ini berat baginya. Berat untuk percaya bahwa keluarganya bisa begitu jahat. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah waktunya untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap bayiku yang sedang tertidur di ranjang kecil di sudut ruangan. Dan hatiku semakin hancur. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku tidak ingin anak kita tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya. Aku ingin kamu di sini bersama kami. Tapi kamu tidak ada dan keluargamu, mereka hanya memperburuk semuanya. Dion akhirnya berjalan mendekat, memegang tanganku dan menatap mataku dengan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Dinda. Aku harusnya lebih mempercayaimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku membiarkan diriku terlalu lama terpengaruh oleh kata-kata ibuku dan Lina. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat ini semua benar. Aku menatapnya, merasa bingung antara kebahagiaan dan amarah. Aku tidak butuh maaf, Dion. Aku butuh kamu. Aku butuh dukunganmu. Kita harus bisa membangun ini bersama. Tapi jika kamu masih ragu, aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan. Dion terdiam. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. Aku tidak ragu, Dinda. Aku janji, aku akan berada di sini untukmu. Aku akan membayar semua yang telah kulakukan. Dan aku akan membantu kita keluar dari sini. Kita akan kembali bersama. Kita akan menyelesaikan semuanya. Meskipun aku merasa ada sedikit harapan yang kembali tumbuh di dalam diriku, aku tahu bahwa jalan yang harus kami tempuh tidak akan mudah. Tapi dengan Dion di sisiku, aku yakin kami semua bisa menghadapi apapun yang datang. Keputusan untuk menjalani tes DNA bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran dan mengakhiri semua keraguan yang mengganggu kami. Dion, meskipun terkejut dengan keputusan tersebut, setuju untuk melakukannya. Ia juga merasa harus membuktikan kepada keluarganya bahwa tuduhan terhadapku adalah kebohongan belaka. Hari-hari sebelum tes keluar terasa seperti penantian tanpa akhir. Aku merasa cemas dan takut, tapi aku berusaha tetap tegar, mengingat bahwa kebenaran akan segera terungkap. Aku juga tak bisa membiarkan kebohongan yang menuduhku berselingkuh untuk meninggalkan Dion, merusak masa depan kami. Aku harus melindungi bayi ini dan membuktikan bahwa ia adalah anaknya, meskipun kami sudah melalui begitu banyak cobaan. Akhirnya, setelah beberapa minggu, hasil tes DNA itu datang. Dion memegang amplop berisi hasilnya. Matanya terbaca sedikit cemas, tapi aku bisa melihat rasa harapannya yang besar. Aku memandangnya dengan hati yang berdebar. Apa hasilnya? Tanyaku. Suaraku serak menahan kegelisahan. Dion membuka amplop itu perlahan, membaca sejenak. Lalu menatapku dengan pandangan yang penuh keyakinan. Hasilnya jelas, Dinda. Katanya dengan suara tegas. Bayi ini adalah anakku, tidak ada keraguan lagi. Seketika, beban yang terasa begitu berat di pundakku seolah menghilang. Rasa lega yang begitu mendalam mengalir dalam diriku. Aku memeluk Dion dengan erat,
merasakan kedekatan dan kasih sayang yang telah lama hilang. Aku tidak lagi dipandang curiga, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa ada secerca harapan kembali dalam hidup kami. Kami kemudian memutuskan untuk menghadapinya dengan cara yang bijaksana. Dion mengajak aku dan bayi kami kembali ke rumah ibu dan Lina untuk membuktikan kebenaran dan membersihkan nama kami. Aku tahu ini akan sulit, tetapi aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang fitnah yang merusak segalanya. Saat kami tiba di rumah Bu Ratna, suasana langsung terasa tegang. Bu Ratna dan Lina tampak terkejut melihat kami datang, terutama dengan bayi yang ada di pelukanku. Mereka sempat terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. "Dinda," kata Bu Ratna akhirnya dengan suara rendah, "kenapa kamu kembali?" Dion berdiri tegak di sampingku, matanya tajam. "Kami kembali untuk membersihkan nama Dinda, Bu. Kami sudah menjalani tes DNA. Hasilnya bayi ini adalah anak kandung saya. Tidak ada yang perlu disangsikan lagi." Bu Ratna dan Lina terdiam. Wajah mereka berubah menjadi canggung seperti mereka tidak tahu harus menghadapi bagaimana. "Kamu benar-benar yakin?" tanya Bu Ratna, suaranya terdengar ragu. "Ini bukan tentang keyakinan, Bu," jawab Dion tegas. "Ini adalah kebenaran. Dan kalian sudah terlalu jauh dalam menfitnah istri saya. Saya harap kalian bisa menerima kenyataan ini dan berhenti menyebarkan kebohongan." Lina tampak gelisah, sementara Bu Ratna hanya diam, tak bisa lagi menyembunyikan perasaan cemas yang terlihat jelas di wajahnya. Aku bisa melihat betapa mereka merasa malu, tetapi aku juga merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mereka menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Aku menatap mereka dengan tenang, meskipun hatiku masih merasa sakit. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mencintai Dion dan aku tak pernah melakukan apa yang kalian tuduhkan. Kini kalian tahu kebenarannya. Suasana di ruang tamu terasa berat. Namun setelah beberapa saat, Bu Ratna akhirnya menghela napas lega. "Kami salah, Dinda," katanya pelan. "Kami terlalu cepat menilai tanpa mengetahui semuanya. Kami menyesal." Aku tidak tahu apakah kata-kata itu datang dari hati mereka atau hanya karena mereka merasa terpaksa. Tapi setidaknya mereka mengakui kesalahan mereka. Itu sudah cukup untukku, meskipun tak akan pernah bisa menghapus rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Dion menggenggam tanganku dengan erat, memberi dukungan yang selama ini aku butuhkan. Kami pergi dari sana dengan langkah yang lebih ringan, meskipun masih banyak luka yang harus disembuhkan. Dion tak bisa menahan amarahnya saat kebenaran terungkap. Ia merasa dikhianati oleh ibu dan adik iparnya yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Emosi yang terpendam selama ini ditambah dengan perasaan kecewa dan malu meledak begitu saja. "Bagaimana bisa kalian melakukan ini?" Dion berbicara dengan suara bergetar namun penuh dengan kemarahan. "Kalian menuduh Dinda tanpa bukti dan kalian bahkan tega mengusirnya dari rumah. Apa yang kalian pikirkan? Hah? Kami adalah keluarga kalian. Bagaimana kalian bisa melakukan itu pada istri dan anakku?" Aku berdiri di samping Dion, merasakan beratnya setiap kata yang ia ucapkan. Aku tahu betapa dalam luka yang mereka timbulkan padanya. Selama ini Dion selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Namun kali ini tidak ada tempat untuk kompromi. Semua batas kesabaran telah terlampaui. Bu Ratna dan Lina hanya bisa terdiam, tak mampu membalas kata-kata keras yang keluar dari mulut Dion. Mereka hanya bisa menatapnya dengan wajah penuh penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Tapi itu tidak cukup untuk menebus apa yang telah mereka lakukan. Dion melanjutkan, suaranya semakin tegas dan penuh penekanan. "Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi yang jelas kalian telah melukai kami. Kami hanya ingin hidup damai. Tapi kalian memilih untuk menfitnah Dinda dan membuat hidup kami hancur. Ini tidak akan aku biarkan." Lina yang sebelumnya tampak ragu-ragu akhirnya bicara dengan suara pelan. "Dion, kami tidak tahu, kami salah, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi, dan kami terlalu cepat menilai." Dion menatap adiknya dengan tajam. "Kalian tidak tahu, atau kalian memilih tidak tahu? Kalian tahu betul bahwa Dinda tidak bersalah, tapi kalian memilih untuk mendengarkan gosip dan fitnah. Kalian tidak hanya menghancurkan hidup Dinda, tapi kalian juga menghancurkan hubungan kita sebagai keluarga." Suasana semakin tegang.
Bu Ratna yang selama ini menjadi orang yang paling dihormati oleh Dion, kini hanya bisa menangis dalam diam. "Saya menyesal, Dion." Suara Bu Ratna terdengar tercekat. "Kami tidak tahu jika itu benar, kami hanya terlalu terbawa perasaan." Dion menatap ibunya dengan tatapan yang penuh amarah. "Perasaan? Apa kalian tidak tahu perasaan saya? Bagaimana saya bisa percaya kalian lagi setelah apa yang kalian lakukan? Kalian bukan hanya merusak Dinda, tapi juga keluarga kami. Keluarga kecil kami ini tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aku merasakan hatiku tercabik melihat betapa kesakitannya Dion. Namun aku tahu bahwa ia berhak merasakan begitu. Sebagai suami, ia berusaha keras untuk melindungi keluarganya. Dan kini ia merasa seolah-olah keluarganya, terutama ibunya, telah menghancurkan semuanya. Dion berhenti sejenak, berusaha menenangkan dirinya. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Aku sudah memilih Dinda sebagai istriku dan aku akan melindunginya. Kalian harus belajar menghormati keputusan kami dan mengakui kesalahan kalian." Ada keheningan yang panjang setelah kata-kata itu. Dion berdiri tegak menghadapi Bu Ratna dan Lina, memastikan bahwa mereka mendengar dan memahami pesan yang ia sampaikan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan," lanjut Dion dengan suara lebih tenang namun penuh penekanan. "Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan keluarga kami. Kami akan hidup bahagia dan kalian harus belajar untuk menerima itu." Dengan kalimat terakhir itu, Dion menggenggam tanganku erat dan menarik aku ke samping, siap untuk meninggalkan rumah itu. Kami sudah cukup diperlakukan buruk, dan kini saatnya kami untuk melangkah maju tanpa beban dan tanpa rasa takut. Bu Ratna dan Lina tetap berdiri di tempatnya, tak mampu mengubah kenyataan. Keduanya hanya saling terdiam, dengan wajah penuh penyesalan yang terlalu terlambat untuk diungkapkan. Kami pergi tanpa kata-kata lebih lanjut, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat penuh kenangan buruk bagi kami. Satu hal yang pasti, Dion kini tahu betul apa yang benar-benar penting dalam hidupnya, keluarganya. Dan ia akan melindungi kami dengan segala cara yang ada. Setelah peristiwa yang mengguncang kami, Dion akhirnya membuat keputusan yang tegas. Rumah itu, tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi keluarga kami, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan kenangan pahit. Setiap sudut rumah itu mengingatkan kami pada kebohongan, fitnah, dan perlakuan buruk yang kami terima. Dion tidak ingin melanjutkan hidup kami di tempat yang penuh dengan luka emosional itu. "Aku tidak akan biarkan kita kembali ke sana," kata Dion dengan suara penuh tekad. "Aku sudah cukup melihat bagaimana keluarga ini memperlakukanmu, Dinda. Kita harus pergi dari sini." Aku bisa merasakan betapa beratnya keputusan itu baginya. Dion sangat mencintai ibunya, tetapi kali ini ia tahu bahwa keluarganya yang sekarang, aku dan anak kami, adalah yang paling penting. Ia tak ingin lagi ada intervensi yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang baru kami bangun. Dion mulai merencanakan semuanya dengan matang. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia membeli sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman. Rumah itu berada di luar kota, jauh dari gangguan dan drama yang terjadi di rumah Bu Ratna. Kami tidak membutuhkan kemewahan, yang kami butuhkan adalah ketenangan dan kedamaian, tempat untuk memulai lembaran baru dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kita akan mulai hidup yang baru di sini, kata Dion sambil menggenggam tanganku memastikan aku tahu bahwa ia tidak akan menyerah pada keluarga yang tidak mendukung kami. "Apapun yang terjadi, kita akan mulai hidup di sini," kata Dion sambil menggenggam tanganku, memastikan aku tahu bahwa ia tidak akan menyerah pada keluarga yang tidak mendukung kami. "Aku janji, Dinda, ini akan menjadi rumah kita, tempat yang hanya milik kita." Setelah segala yang kami alami, perasaan lega dan harapan baru mulai tumbuh dalam hati kami. Memang bukan hal yang mudah untuk memutuskan hubungan dengan keluarga sendiri. Tetapi Dion tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya. Aku bisa melihat dalam mata Dion bahwa ia siap menjalani tantangan baru bersama kami. Kami mengemas barang-barang kami dan mulai meninggalkan rumah yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan. Aku merasa cemas, tapi juga optimis. Kami memang belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun aku percaya bahwa kami akan lebih kuat bersama. Dion selalu ada untuk aku. Dan kini aku tahu bahwa kami bisa menghadapi semuanya bersama-sama.
Setelah hari-hari penuh perasaan campur aduk, akhirnya kami tiba di rumah kecil itu. Rumah yang penuh harapan. Ketika aku melangkah masuk, aku bisa merasakan kedamaian yang selama ini kami cari. Meskipun rumah ini sederhana, aku tahu bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan cinta dan janji untuk masa depan yang lebih baik. "Ini rumah kita," kata Dion sambil tersenyum. "Tempat di mana kita bisa bahagia." Aku menatapnya, merasa bangga dan penuh rasa syukur. Walaupun kami harus mengorbankan banyak hal, aku tahu bahwa dengan Dion di sisiku, kami bisa membangun kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kami berdua dan anak kami yang kini semakin besar adalah keluarga yang saling mendukung. Di luar jendela, malam mulai menyelimuti rumah kami dengan kedamaian. Di sini, di rumah baru kami akan memulai babak baru dalam hidup kami. Kini, aku, Dion, dan bayi kami hidup bahagia di rumah kami sendiri. Setiap pagi, aku merasa bersyukur bisa bangun dengan melihat wajah suamiku yang penuh cinta dan bayi kecil kami yang mulai tumbuh dengan sehat dan ceria. Rumah yang dulu terasa asing dan penuh beban, kini menjadi tempat yang hangat, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Setiap detik yang kami lewati di sini terasa berharga. Dan aku tidak pernah merasa seutuhnya damai seperti sekarang. Meski masa lalu meninggalkan luka yang mendalam, aku bisa melihat bahwa semuanya terjadi untuk membawa kami ke titik ini. Ke titik di mana kebenaran akhirnya berpihak pada kami. Dan kami menemukan kebahagiaan yang selama ini kami cari. Aku tidak lagi merasakan beban yang dulu membayangi hidupku. Dion selalu ada di sisiku, mendukung dan melindungi. Sementara bayi kami adalah bukti nyata dari cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Bu Ratna dan Lina sering mengirim pesan meminta maaf, mengakui kesalahan mereka, dan berharap aku bisa memaafkan mereka. Namun, meski hatiku terasa pilu mendengar kata-kata mereka, aku dan Dion sepakat untuk menjaga jarak demi ketenangan hidup kami. Maaf memang penting, tetapi bagi kami, damai dan kebahagiaan yang kami miliki saat ini jauh lebih berharga. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan yang telah kami bangun bersama. Bagiku, kebahagiaan bersama suami dan anakku adalah balasan terbaik untuk semua luka yang pernah aku rasakan. Setiap pelukan dari Dion, setiap senyum dari anak kami adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan peluang untuk memulai kembali. Kami tidak membiarkan masa lalu menghalangi kami meraih masa depan yang lebih baik. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Meskipun jalan hidup kami memang pernah penuh dengan rintangan. Kini kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada dalam hal-hal sederhana. Dalam dukungan suami, dalam tawa anak, dan dalam setiap momen kebersamaan yang kami nikmati. Kami akhirnya mendapatkan kedamaian yang kami butuhkan, dan itu adalah hadiah yang paling berharga. Ini adalah awal yang baru untuk kami. Aku dan Dion bersama bayi kami akan terus melangkah maju, membangun kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan cinta. Dan meskipun masa lalu selalu ada dalam ingatan, kami tidak akan membiarkan itu menghentikan kami dan meraih kebahagiaan yang telah lama kami impikan.